الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Harmony Ramadan dan TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi Qur'an azim wa huwa asrul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a.
idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manu'a. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam acara Harmoni Ramadan Dai TV di Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita terus berdoa kiranya Allah memberikan keafiatan, kesehatan, mencucukkan terus nikmat kepada kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas di bulan Ramadan dengan baik, terutama hal-hal yang diwajibkan kepada kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan juga kesunnah-kesunnah bulan Ramadan, termasuk tentunya sholat tarawih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sejenak mengenai suatu pesan agama yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu jangan kita suka berkeluh kesah. Mengapa berkeluh kesah ini tidak dibenarkan? Insya Allah nanti akan kita kaji lebih mendalam. Tapi lebih awal, para pemirsa, kita penting memahami apa yang dimaksud dengan keluh kesah itu. Jangan sempat kita tidak mengetahui sesuatu yang kita kerjakan, lalu kita mengambil kesimpulan saya tidak berkeluh kesah. Padahal sudah masuk dalam kategori orang berkeluh kesah. Ini sebuah ketidaknyamanan yang muncul dalam bentuk ekspresi kita. Yang nyata, yang jelas bahwa keluh kesah ini adalah perilaku yang memang muncul dari ketidaksenangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memang kalau kita melihat keluh kesah ini merupakan karakter alami ya. Tadi ayat yang saya bacakan tadi pada surah Ma'arij ya. Allah nyatakan innal insana khuliqa halu'a. Bahwa manusia ini memang ada karakter alaminya, diciptakan Allah itu memiliki sifat halu'a. Halu'a ini kelihatannya orang Arab sendiri tidak paham apa artinya. Makanya Al-Quran, kalam Allah ini Allah lanjutkan dengan menjelaskan apa itu halu'a. Halu'a itu adalah satu sikap, satu sifat, yaitu idza masasyarru jazua. Kalau manusia itu mendapatkan sebuah keburukan, satu kesulitan, dia jazua. Dia akan mengeluh panjang lebar. Wa jamasal khairu manu'a. Dan kalau dia mendapat rezeki, kelapangan rezeki yang banyak, dia memiliki sifat pelit, bakhil. Inilah halu'a itu. Tapi kita ingin konsentrasi di idza masasyarru jazua ini, yaitu kalau dia mendapat kesulitan, mendapat keburukan, dia akan berkeluh kesah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa sebenarnya penyebab munculnya keluh kesah ini? Sebetulnya penyebab munculnya keluh kesah itu, kalau kita lihat sebetulnya bukan karena ada keburukan, bukan karena ada kejadian yang tidak sesuai dengan kehendak kita, bukan. Tapi justru munculnya keluh kesah itu karena ketidaksiapan batin kita, ketidaksiapan mental kita menghadapi fenomena yang ada di sekitar kita yang tidak menguntungkan itu. Makanya Rasulullah memuji betul orang-orang yang beriman ini, yang dia tidak keluh kesah walaupun seberat apa masalah yang ada di sekitar dia. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman ini. Walaysa dzalika illa fil mu'min. Dan ketakjuban, kehebatan sifat ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa itu? Idza asabata syarra syakara. Orang beriman itu kalau dia mendapat rezeki, mendapat kelapangan, mendapat kemudahan, mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, idza asabat darra sabara. Nah, sebaliknya kalau dia mendapat suatu keburukan, ditimpa sebuah musibah, dia tidak keluh kesah. Mengapa? Karena kondisi mentalnya sudah siap menghadapi itu. Apa yang dilakukannya? Sabara, dia sabar. Nah, ini sekali lagi pemirsa, karakter ini tidak mungkin muncul kecuali dalam penempaan iman kita. Oleh karena itu konsep orang beriman itu, dia tidak akan pernah keluh kesah. Sekali lagi, mengapa tidak pernah keluh kesah? Karena keluh kesah itu
munculnya sebetulnya dari kondisi batin yang tidak siap tadi menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Makanya apapun terjadi kepada kita, baik dalam bentuk keburukan yang menimpa kepada kita, keluarga kita, lingkungan kita kembali kepada Allah, ikhtiar maksimal memperbaiki keadaan. Itulah yang kita lakukan, bukan berkeluh kesah. Ini ya. Nah, para pemirsa dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita menghadapi realita yang tidak menyenangkan ini? Nah, ini akan kita lihat. Yang pertama, kita harus punya kesiapan mental untuk itu. Itu dulu. Dengan cara menumbuhkan dalam jiwa kita, dalam pemahaman kita bahwa memang yang namanya hidup, apalagi mengaku beriman, kita pasti diuji. Itu pasti. Sangat tidak tepat tentunya dia mengatakan dia adalah orang yang punya prestasi kebaikan luar biasa, dia punya prestasi keimanan yang baik, tapi ketika diuji oleh Allah, dia keluh kesah. Itu tidak mungkin. Makanya yang pertama sekali yang harus kita siapkan para pemirsa rahmati Allah adalah menyiapkan mental kita menghadapi itu. Makanya kalau ini sudah kita siapkan, insya Allah tidak ada keluh kesah. Contoh sederhana saja. Yang tadi saya katakan bahwa setiap kita yang mengaku akan mendapatkan posisi yang baik, katakanlah di tengah masyarakat diakui seorang baik, di lingkungan diakui sebagai orang yang memiliki status sosial yang baik, di kelas memiliki ranking yang baik, kalaupun sekolah ya, ini pasti akan diuji. Nah, kita ibaratkan keluh kesah ini adalah seorang peserta didik di sekolah para pemirsa. Kalau dia betul-betul menyiapkan dirinya menghadapi kondisi yang buruk itu, pasti dia punya persiapan. Hari ini belajar apa misalnya? Ujian apa? Hari ini ujian matematika. Maka 2-3 hari sebelum ujian dia sudah belajar. Untuk apa? Menyiapkan mentalnya menghadapi ujian itu. Nah, ketika ujian masuk, apa yang terjadi? Dia bukan mengeluh, malah gembira. Mengapa? Karena dia sudah siapkan mental dia. Dia sudah siapkan persepsi dia bahwa kalau ini ujian ini muncul, nah alhamdulillah. Mengapa? Karena ujian ini dia yakini inilah cara guru menaikkan derajatnya, menaikkan kelasnya kalau dia lulus. Nah, itu pun di hadapan Allah juga seperti itu. Misal, kita diuji oleh Allah kekurangan harta. Kita diuji oleh Allah musibah meninggal keluarga. Kita siapkan mental kita dengan cara mengembalikan semua kepada keputusan Allah, dan itu yakinlah akan menjadi cara Allah untuk menaikkan kelas kita, menaikkan derajat kita di hadapan Allah SWT, dan juga tentunya di hadapan masyarakat sekitar kita. Jadi sekali lagi, cara kita untuk tidak berkeluh kesah ini, siapkan mental kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan muncul dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya ibaratkan seperti kita akan menghadapi ujian di sekolah, tentu kita sudah siap mental kita karena ujian pasti akan datang, dan ujian itu menyeleksi kita untuk kemudian menaikkan derajat kelas kita ke tingkat yang lebih baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bangun persepsi, bangun sikap optimis ya. Bangun sikap optimis bahwa keburukan-keburukan, kondisi yang tidak baik menghadapi kita itu, ini cara Allah. Nah, itu cara Allah untuk membersihkan kita, untuk melepaskan kita dari segala keburukan-keburukan yang mungkin ada pada diri kita. Makanya Rasul mengatakan, ma yusibul muslim, tidaklah ada satu keburukan yang menimpa seorang muslim atau seseorang min nasobin, baik itu dalam bentuk rasa lelah, awasobin, atau dalam bentuk penyakit yang menimpa dia, au hammin, au huznin, au ghammin, apakah dalam bentuk rasa duka atau ghammin. Ghammin itu adalah suatu perasaan buntu,
Tidak ada jalan lain. Kenapa? Sudah pergi ke sana mencari jalan keluar, tidak dapat. Pergi ke sini, jalan sudah tertutup. Ghammin sudah, gelap. Mungkin para pemirsa, boleh jadi di antara kita ada yang mengalami seperti itu. Mohon maaf, kita butuh uang, anak sakit, kita berutang ke kiri kanan, tidak ada yang mau memberikan utang kepada kita. Itu ghammin. Ya, ada huznin, ada kesedihan kita. Nah, kata Rasulullah, hatta syukka yusakuha. Sampai pun kalau keburukan itu dalam bentuk ada duri yang menusuk ke kulit kita, ingat ujung hadis ini Rasul mengatakan illa kafarallahu biha min khatayahu. Dengan itu Allah ingin menghapus sebagian dari dosa dan kesalahan kita. Optimis saja bahwa inilah cara Allah membersihkan kita. Boleh jadi ada kesalahan, ada kehilapan yang kita lakukan, baik kepada sama manusia, atau dosa kepada Allah, atau dosa kepada lingkungan. Nah, Allah bersihkan kita. Itu optimis. Maka tidak ada konsep kita ini sebetulnya berkeluh kesah dalam ajaran keimanan Islam ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Ini yang kedua ya, kita terus optimis ya untuk menghindari perilaku keluh kesah ini. Nah, yang ketiga yang kita lakukan, contoh Rasulullah. Rasulullah itu dalam dakwahnya sejarah mencatat bukti-bukti tercatat dengan baik dalam sirah-sirah nabawiyah, kitab perjalanan hidup Rasul, bagaimana Rasul disakiti, bagaimana Rasul menanggung penderitaan dalam dakwah. Pertanyaannya para pemirsa, pernahkah Rasulullah berkeluh kesah? Tidak pernah. Apa yang Rasul lakukan? Pertama adalah konsisten dalam perjalanan dakwah dan optimis bahwa tujuan niat baik pasti tercapai. Suatu gambaran sederhana yang saya berikan. Ini ketika Rasulullah setelah Rasul kehilangan pamannya pada tahun ke-10 kenabian, menyusul wafatnya istri 3 bulan kemudian. Lalu setelah itu Rasul betul-betul merasa kekuatan selama ini menopangnya tidak ada. Dia tetap tegar, bahkan menyusun program dakwah ke Taif. Nah, dia berjalan ke Taif lebih kurang 100 km dari Makkah. Berangkat ke Taif dengan harapan itu di Taif disambut dakwahnya dengan baik. Tapi apa terjadi? Di Taif malah dia dilempari sehingga kakinya berdarah. Kita lihat di sini. Apakah Rasul berkeluh kesah? Tidak, Rasul tidak berkeluh kesah. Melihat kondisi itu, Allah Maha Tahu mengirimkan malaikat Jibril dan memberitahu kepada malaikat penjaga gunung yang ada di situ. Kata malaikat penjaga gunung, "Ya Muhammad, apa perintahmu? Kalau kau perintahkan kepadaku untuk menghancurkan orang-orang Taif ini, niscaya akan kuhancurkan mereka." Tapi Rasul mengatakan, tidak, jangan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim maya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap kiranya Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi laki-laki yang ada di sini, kiranya nanti muncul generasi baru yang beribadah kepada Allah SWT dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Yang terjadi apa? Alhamdulillah hari ini Taif 100% penduduknya adalah Islam. Itulah optimisnya Rasulullah SAW. Para pemirsa Ramadan dan ITV yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ingin melihat setelah tadi kita memahami bagaimana cara menghadapi realita yang tidak baik yang ada muncul di sekitar kita atau pada diri kita. Sekarang kita ingin melihat pula bagaimana pesan-pesan dari para sahabat, dari para ulama tentang mensikapi kondisi yang ada di sekitar kita yang tidak menguntungkan kita atau bahkan akan membuat kesedihan bagi kita. Suatu hari datang seseorang kepada Ali radhiyallahu an.
dia mengadukan keluh kesahnya. Dia mengadukan perihal keburukan yang dialaminya. Kata Ali, kalau engkau berkeluh kesah, maka musibah yang ada menimpamu itu malah terasa lebih berat. Dan engkau berdosa gara-gara keluh kesah itu. Tapi kalau engkau bersabar dengan kejadian yang menimpamu, dengan keburukan yang datang kepadamu, kata Imam Ali, maka yakinlah kesabaranmu itu akan meringankan musibah yang kau alami itu. Dan endingnya engkau menerima pahala dari Allah SWT. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kita berkeluh kesah. Mengapa? Keluh kesah tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Keluh kesah hanya menambah beban kejiwaan yang ada pada diri kita. Kita menambah depresi dengan keluh kesah itu. Boleh jadi karena tidak ada solusi, apalagi tidak ada orang yang mendampingi kita. Na'udzubillah. Keluh kesah yang kita alami akibat depresi, kita akan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Imam Ali, jangan keluh kesah. Yang kita lakukan adalah bersabar. Pertama, bersabar ini mendatangkan pahala. Yang kedua, dengan sabar, kondisi buruk yang kita alami itu akan terasa lebih ringan. Dan di sana akan muncul sikap yang sangat cerdas, yaitu sikap sabar ini, di mana kita menilai sikap sangat cerdas ini karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah tidak akan pernah menolong orang yang berkeluh kesah. Tidak ada ayat, tidak ada hadis Allah menolong orang berkeluh kesah itu. Yang ada adalah innallaha ma'as sabirin. Allah hanya akan menolong orang-orang yang sabar. Makanya Allah katakan Allah bersama orang sabar, maksudnya adalah Allah bersama orang sabar dalam bentuk pertolongan Allah. Pasti, itu pasti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin sampaikan, jangan sempat kita berputus asa, karena Allah mengatakan la tai'asu min rauhatillah innahu la yai'asu min rauhatillah ilal qaumul kafirun. Jangan pernah kamu mengeluh, berputus asa dari rahmat Allah ini. Karena mengeluh, putus asa dari rahmat Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah berikan, itu adalah karakter orang kafir itu. Karakter orang yang kufur kepada nikmat Allah itu. Makanya jangan sempat ini terjadi. Kalau sempat itu terjadi, otomatis kita sendiri yang telah meletakkan diri kita pada makom yang tidak terpuji itu. Makom kekufuran. Tapi kalau ingin kita makom anbiya, makom aulia, kita bangun kesabaran. Inilah mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Nasrul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.